Hai semuanya, ini gue Me Today, kekuatan manuskrip Batak. Gue udah pernah bahas tentang manuskrip Batak yang tidak ada di Tanah Batak itu. Padahal manuskrip ini adalah peninggalan Batak. Namun lucunya dikatakan manuskrip Batak, tapi pemiliknya bukan orang Batak, melainkan orang-orang Eropa, terutama orang Belanda tentu saja, dan juga orang Jerman. Manuskrip Batak ini ada di Museum Mark dan AI bersama dengan 8 koleksi pribadi yang tersebar di kota-kota di Jerman. Manuskrip Batak yang seharusnya ada di Tanah Batak itu malah tidak ada. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Untuk memulai pemahaman video ini, terlebih dahulu gue akan menceritakan sekilas tentang sejarah Batak. Dan ternyata tidak ada penjelasan bagaimana sejarah Batak ini dimulai. Suku Batak termasuk salah satu kelompok etnis yang terbesar yang ada di negara Republik Indonesia, dengan penduduknya diperkirakan 6-8 juta orang di sekitar Danau Toba yang dianggap sebagai tanah leluhur bangsa Batak. Datarannya yang tinggi, lereng dan lembahnya membentuk kawasan inti yang subur dari tanah leluhur ini. Sedangkan zona pesisir timur dan barat lebih banyak penduduknya. Meski banyak orang Batak yang tinggal di luar daerah ini telah kehilangan kemampuan berbicara bahasa ibu mereka, namun pada umumnya mereka masih mengetahui tentang latar belakang yang tertulis dalam marga sebagai nama keluarga yang menghubungkan antara mereka dengan sisila dan leluhur mereka. Orang Batak terbagi dalam 5 subkelompok etnolinguistik. Angkola Mandailing. Angkola ini sebenarnya terpisah dari Mandailing, namun banyak seringkali yang menganggap sebagai satu kesatuan, Angkola Mandailing. Tradisionalnya mereka ini tinggal di wilayah selatan Danau Toba. Batak Toba yang juga sering disebut dengan Batak. Lalu ada Dairi Pakpak di sebelah barat Danau Toba, Karo di bagian utara Danau Toba, Simalungun di timur laut Danau Toba. Kapan persisnya nenek moyang Batak bermigrasi ke Sumatera Utara tidak ada yang tahu pasti. Namun pemukiman di pedalaman pulau diperkirakan di sekitar pertengahan permulaan Masehi, karena biasanya ada peninggalan prasasti berupa batu ataupun bahan-bahan lainnya. Rekonstruksi sejarah awalnya berasal dari sumber-sumber yang disebutkan dari luar, sebut saja seperti sumber dari Cina, dari sebuah pemerintahan yang bernama Bata, negara bawahan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Lalu belakangan nama Batak atau Bata ini mulai muncul dari sumber-sumber yang sering merujuk pada orang-orang ganas di Sumatera. Yang soal ini kayaknya apa ya? Mereka itu bercerita seperti layaknya orang Batak adalah suku bangsa alien. Seakan-akan bangsa Batak ini adalah orang yang gemar berperang dan suka makan daging. Tapi ya beginilah ya anggapan orang luar gitu. Kita sebaiknya nggak usah terlalu sakit hati karena mereka juga udah nggak ada, orangnya udah dikubur. Terus juga ini anggapan orang, buktinya orang-orang Batak sendiri kena. Siapa yang tidak mengetahui tentang Batak? Oke, lebih lanjut lagi gue jelaskan ada 5 dewa Batak yang ini pada masa-masa sebelum masuknya ajaran agama Islam dan juga Kristen. Meskipun ditemui ada jejak-jejak kebudayaan Hindu di sini, sebagaimana tertulis di dalam surat-suratnya Raffles, yang gue juga udah jelaskan ya beberapa kali di video-video gue lainnya itu yang kalian sempatin nonton ya setelah video gue ini berakhir, oke? Jadi kelima dewa itu adalah Batara Guru, Soripada, Manggala Bulan yang diperkirakan dari Trimurti Hindu, mulai jadi Nabolon dan Debata Asi-Asi yang mewakili dewa Batak yang asli dan dianggap perannya lebih suci. Kelima dewa ini disebut juga dengan Debata, dipuja dan dimuliakan dalam skala besar yang diadakan untuk menangkal bencana dan pesta lain yang upacara lain yang berkaitan dengan siklus pertanian terutama. Adapun Datu sebagai orang yang bertugas untuk memanggil dewa-dewa ini yang juga memimpin upacara ataupun ketika ada tuh berkonsultasi dengan oracle yang kayak semacam apa sih, peramal, karena Datu ini dapat merapal mantra ataupun meramu obat atau racun. Datu juga mencari kontak dengan kekuatan gaib lainnya. Di antaranya Boras Patinitano, ini adalah seekor kadal yang diyakini sebagai dewa laki-laki dari tanah dan dunia bawah. Lalu ada Boru Saniang Naga, dewi perempuan ular yang hidupnya di sungai dan sumur dan dianggap sebagai dewa yang paling menonjol. Peran Datu di sini lebih berkaitan dengan memahami situasi apa yang akan terjadi yang mendatangkan keuntungan, seperti kapan waktu yang tepat untuk bercocok tanam, kapan waktu yang tepat untuk
bangun rumah, atau menikahkan anak putrinya, atau bahkan perang. Biasanya Datu akan mengukir teks ke dalam tulang atau batang bambu sebagai jimat penangkal bahaya yang melindungi dari mantra musuh yang juga melakukan hal yang sama, ataupun membuat kebal peluru. Kalau berikut ini ada seputar rumor yang beredar tentang kesaktian Raja Sisimangaraja ke-12 yang dikabarkan kebal terhadap peluru yang menyebabkan Raja Sisimangaraja ini dapat bertahan begitu lama. Sampai suatu ketika putri Raja Sisimangaraja ke-12 yang bernama Lopian tertembak musuh. Dan darahnya tanpa sengaja dipegang oleh Raja Sisimangaraja sehingga membuat kekuatannya yang kebal peluru ini luntur. Dengan demikian Raja Sisimangaraja ke-12 ini dapat dilumpuhkan dengan mudah oleh musuh. Dan status Raja Sisimangaraja ini juga sebagai penentu keberhasilan dari pertanian karena dikabarkan dapat membuat padi yang rusak menjadi tumbuh ataupun dapat menggagalkan panen. Ya, bisa dikatakan posisinya lebih tinggi daripada Datu. Lebih lanjut mengenai Datu ini, Serafres sebutkan di dalam surat-suratnya itu kalau ia sering banyak melihat orang-orang Batak suka menulis. Ukiran yang dibuat Datu ini dengan tujuan magis, baik itu sihir hitam ataupun sihir putih, dan juga termasuk ramuan obat. Pengetahuan Datu tentang hal-hal ini biasanya diteruskan kepada asistennya yang dipilih melalui ajaran lisan ataupun berupa teks yang disebut pustaha, berisi kekuatan menulis Batak. Setelah kekalahan Raja Sisimangaraja ke-12 ini membuat misionaris datang dan memusnahkan segala bentuk manuskrip dan hal-hal yang berkaitan dengan magis ini. Semua yang mau menyerahkan dirinya dibaptis dan diselamatkan setidaknya harus menyerahkan benda-benda ini untuk dibakar, karena segala hal yang berkaitan dengan hal ini bertentangan dengan kepercayaan iman Kristen. Sehingga lambat laun pun benda-benda ini tidak ada lagi di tanah Batak, tapi adanya di Eropa. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kalau di video gue sebelumnya, gue sudah menjelaskan di mana misionaris yang datang ke tanah Batak itu selain berprofesi sebagai pendeta juga berprofesi sebagai dokter. Namun dokter di sini bukan memang benar-benar memahami belajar tentang kedokteran, tetapi hanya sekedar kulitnya saja. Karena kalau misalnya ada hal-hal lain yang lebih kompleks, misalnya pasien itu membutuhkan operasi atau mengalami penyakit yang lebih kompleks dari ini, maka pendeta tersebut kebingungan. Mereka tidak mengetahui bagaimana cara pengobatan dan penyembuhannya. Maka dari ini RMG memilih dokter-dokter yang memang berqualified menurut dengan syarat-syarat yang mereka tentukan untuk dikirim ke Sumatera ini dengan dana dari pemerintah kolonial Belanda. Salah satu dokter yang datang setelah dokter yang pertama datang, dia menggantikan dokter yang pertama itu, dia termasuk adalah dokter yang kedua. Dokter ini bernama Johannes Winkler, datang di tahun 1901 di Pearaja. Dan Winkler ini berhasil memenangkan kepercayaan orang Batak dengan tinggal di antara mereka selama 24 tahun lamanya. Tidak hanya memberikan perawatan medis kepada masyarakat Batak, Winkler juga tertarik dengan kebudayaan mereka. Dari sinilah Winkler memahami pemahaman orang Batak yang merasa takut terhadap roh-roh yang kuat, dan ia menghormati nilai-nilai agama mereka dengan mengatakan, apa yang perlu kita lakukan adalah dengan berempati. Nah, ini namanya tegang rasa, posiliro. Karena orang Eropa itu seringkali mengkritik tentang tahayul orang Batak ini. Padahal kalau bicara soal tahayul ya memang orang Indonesia, bukan cuma orang Indonesia ya, hampir setiap orang masih ada yang percaya dengan tahayul. Coba aja lihat deh, berapa banyak viewers orang yang nonton channel-channel seperti Uji Nyali itu. Dari pengamatan Winkler tentang kehidupan sehari-hari serta keyakinan terhadap pengujian dewa-dewa Batak ini, bahkan Winkler bersahabat dengan Datu Ama Batu Holing, yang juga mereka ini sama-sama saling tertarik dengan yang satu pengobatan ala-ala Batak, yang satu pengobatan ala-ala Eropa, dan sama-sama tertarik dengan yang satu agama Batak, yang satu dengan agama Kristen. Jadi mereka pun ini saling mengisi, saling sharing tentang pengobatan dan juga ritual-ritual agama masing-masing. Dari persahabatan inilah maka Datu Ama Batu Holing pun memberikan manuskrip serta benda-benda lainnya kepada Winkler.
Maka dari tahun 1904 pun Winkler itu mulai mengumpulkan koleksi-koleksi ini setiap hari dan mengirimkannya kepada koleganya yang ada di Jerman. Ada juga beberapa benda yang dikumpulkan dari penduduk desa yang dibeli. Daripada mereka membakarnya, sebaiknya dijual saja kepada Winkler. Seluruh koleksi yang dikumpulkan Winkler ini berjumlah 1357 objek. Winkler juga mencantumkan berapa nilainya, apa kegunaan serta cara memakai benda-benda tersebut. Jadi setiap harinya Winkler ini yang tinggal di Pulau Enggano mengumpulkan benda-benda ini untuk kemudian dikirim ke Jerman dan diterima oleh George Tilenius. Selama lebih dari 1 dekade mereka ini hanya fokus kepada minat yang sama, yaitu budaya Batak. Inilah cikal bakal bagaimana Batak itu sangat populer di kalangan Eropa pada saat itu. Apa yang Winkler dan Tilenius lakukan ini dapat memiliki kualitas yang sangat bertolak belakang dengan misi dan visi RMG khususnya yang ada di Sumatera, karena para misionaris ini bersikeras agar artefak Batak itu dihancurkan. Dan pada saat itu sebenarnya bukan cuma Winkler yang mengumpulkan artefak ini, karena sebelum Winkler juga ada yang lain, yaitu Van der Toog, juga termasuk Helderman, Herwig, dan Preyet, juga ada Friesen. Tapi dari semua yang ada di sana, Winkler yang mendapat predikat sebagai the best Batak collection di tahun 1907. Di tahun yang sama, Raja Sisimangaraja ke-12 meninggal. Pada akhir Perang Dunia Kedua itu, beberapa benda ini ada yang terbakar karena bom atau dipindahkan di luar museum ini. Tetapi beberapa saat setelah abad ke-20 masih ada saja yang mengirimkan benda-benda Batak untuk ditambahkan ke koleksi ini. Dan apakah seharusnya sikap kita kepada mereka? Apa kita harus marah atau sebel? Sebenarnya enggak juga ya. Kita juga seharusnya di satu sisi harusnya bersyukur ya, karena berkat mereka benda-benda ini masih ada sehingga kita dapat melihat peninggalan sejarah Batak ternyata seperti ini yang sebenarnya mau dimusnahkan. Lagi pula dengan yang tadi sudah gue jelaskan, mereka mendapatkan benda-benda ini dengan cara yang fair, walaupun masih ada juga kemungkinan kalau di antara mereka ada yang nilep. Nah, setelah ini kalian bisa nonton video gue yang ini, kalian nikmatin saja, semoga dapat berguna. Dan terima kasih sudah mau nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.